Halo, seperti yang tertulis pada judul video ini, pada video ini kami akan menunjukkan uji senyawa polar dan senyawa nonpolar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek pelajaran Ikatan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Iis Siti Zahroh, MSI. Video ini disusun oleh kelompok 6 dengan anggota yang pertama Adinda Citra Fortuna Simangunsong, Maria Yosepin Syagian, dan Putri Oktaviani. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran Ikatan Kimia, Ibu Iis Siti Zahroh, yang telah memberikan tugas proyek ini sehingga kami bisa lebih memahami tentang senyawa polar dan senyawa nonpolar. Baiklah, langsung saja kepada video pembahasan. Tapi sebelum menunjukkan uji coba, kami akan menjelaskan ciri senyawa polar dan senyawa nonpolar. Ciri dari senyawa polar yaitu yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, umumnya memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, bentuknya tidak simetris. Yang kelima, harga keelektronegatifannya tinggi. Kemudian, ciri dari senyawa nonpolar yaitu yang pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, bentuknya simetris. Yang kelima, harga keelektronegatifannya rendah atau nol. Baiklah, berikut kami tunjukkan uji coba pertama dari senyawa polar dan senyawa nonpolar. Baik, saya Putri Oktaviani akan melakukan percobaan senyawa kovalen polar atau nonpolar dengan cara atau metode melarutkan senyawa tersebut. Di sini senyawa bahannya yang saya gunakan yaitu pertama garam yang bubuk atau yang butiran, kemudian madu, dan dilarutkan nanti di dalam air. Pertama, saya akan memasukkan garam ke dalam air. Kemudian diaduk Nah, di sini sudah nampak seperti butiran-butirannya seperti melarut ke dalam air. Kemudian saya akan melakukan percobaan kepada madu. Saya akan memasukkan madu ke dalam air. Kemudian kita mengaduk madu yang sudah dimasukkan ke dalam air. Terlihat madunya seperti terlarut di dalam air. Di sini saya akan melakukan uji percobaan senyawa polar dan nonpolar menggunakan alat-alat yang sederhana. Adapun alat yang saya gunakan adalah sendok dan gelas. Dan bahan-bahan yang saya gunakan ada deterjen cair, gula, dan air. Pertama-tama kita melakukan uji percobaan yang pertama pada gula dan air. Gula dimasukkan ke dalam air secukupnya. Lalu diaduk menggunakan sendok makan.
Dari sini dapat kita lihat gula larut di dalam air. Artinya, gula merupakan senyawa polar. Lanjut ke bahan deterjen cair. Lanjut ke deterjen cair dan air. Deterjen cair masukkan secukupnya ke dalam air. Lalu aduk menggunakan sendok makan. Di sini dapat kita lihat deterjen cair larut di dalam air, yang artinya deterjen cair merupakan senyawa polar. Sekian dari percobaan saya, terima kasih. Baiklah, saya Dinda Citra Fortuna Simangunsong akan menunjukkan uji coba senyawa polar dan non-polar terakhir dari kelompok kami. Uji coba senyawa polar dan non-polar yang akan saya tunjukkan adalah uji coba deterjen dan minyak. Alat yang dibutuhkan untuk uji coba ini, yang pertama adalah gelas sebagai wadah, kemudian ada sendok sebagai alat pengadut. Kemudian untuk bahan yang kita perlukan adalah tentu saja yang pertama deterjen dan minyak sebagai bahan terlarut dan air sebagai bahan pelarut. Uji coba pertama yang akan saya tunjukkan adalah uji coba deterjen. Caranya itu, tuangkan deterjen ke dalam air, kemudian diaduk menggunakan sendok. Seperti yang kita lihat, deterjen terlarut dan bercampur ke dalam air, yang artinya deterjen adalah senyawa polar. Kemudian uji coba yang terakhir adalah uji coba minyak. Caranya yaitu, tuangkan minyak ke dalam air, kemudian aduk menggunakan sendok. Seperti yang kita lihat, minyak tidak terlarut dan tidak bercampur ke dalam air, yang artinya minyak adalah senyawa non-polar. Sekian hasil uji coba yang dapat saya sampaikan.